Setelah sehari 3 malam, seorang pekerja menemukan kupon emas itu. Gadis gigi kelinci mengandalkan kemampuan ayahnya menjadi peraih tiket emas pertama. Peraih kedua adalah si gemuk ini. Dia makan banyak coklat setiap hari karena terlalu rakus. Bahkan tiket emas digigit olehnya. Peraih ketiga adalah seorang pirang sombong ini. Dia memenangkan 236 hadiah karena semangat pantang menyerah. Tapi sifat sombong itu sangat menyebalkan. Peraih keempat adalah pemuda berbakat dengan IQ 205. Setelah dia menganalisa tanggal produksi dan kualitas coklat, dia hanya beli satu coklat, langsung mendapatkan tiket emas dengan mudah. Melihat hanya ada tempat terakhir yang tersisa, wajah Charlie penuh keengganan dan ketidakberdayaan. Kakek yang mencintai cucunya mengeluarkan sisa uang pribadi. Dia ingin memberi Charlie satu kesempatan lagi. Anak yang baik. Dengan cepat dia membeli coklat. Kakek dan cucu itu memejamkan mata dengan gugup. Setelah dibuka, isinya hanya sebatang coklat biasa. Tidak semudah itu bagi anak miskin untuk mengubah nasib mereka. Charlie yang putus asa datang ke jalan sendirian, melihat pabrik coklat di depannya. Tepat ketika dia tertunduk dan siap untuk pulang, tidak disangka, harapan itu muncul. Anak laki-laki itu menemukan $10 di pinggir jalan. Dia memegangnya erat-erat, merasa seperti bermimpi. Kemudian, tanpa sadar dia datang ke toko. Charlie mengeluarkan uang yang diambilnya, ingin membeli sepotong coklat. Paman penjual mengambil sepotong dan memberikan kepadanya. Tak disangka, keajaiban benar-benar terjadi. Ketika Charlie mengeluarkan tiket emas, paman penjual itu tercengang. Tiket emas itu menarik perhatian orang dewasa yang rakus. Pria botak itu memeluk Charlie, menawarkan untuk bertukar sepeda dengannya. Kemudian datang wanita lain. Dia bersedia membayar $500 untuk membeli tiket emas. Melihat ini, penjual langsung menyela mereka berdua dan menyuruh Charlie untuk tidak pernah memberi siapapun. Langsung membawa pulang tiket emas itu. Charlie yang bereaksi dengan cepat, bergegas keluar. Dia memegang tiket emas dengan erat dan berlari sepanjang perjalanan pulang. Dia langsung menghampiri kakeknya. Kakek yang sakit itu tercengang saat melihat tiket emas. Setelah sadar kembali, dia berteriak hore. Bahkan dia bisa bangun dari tempat tidur dan menari. Charlie layak menjadi dokter yang baik. Keajaiban medis diciptakan pada usia mudanya. Tapi saat anggota keluarga heboh, dia berkata dengan serius, "Tidak. Kita tidak akan pergi." Seluruh keluarganya tercengang. Ternyata dia ingin menjual tiket emas untuk membiayai keluarganya. Keluarganya lebih membutuhkan uang daripada coklat. Sungguh menyedihkan melihat dia begitu dewasa. Ternyata sejak coklat habis terjual, kejadian kerusakan gigi semakin meningkat. Bisnis pabrik pasta gigi menjadi sangat laku. Mereka membeli peralatan canggih untuk menggantikan tenaga kerja, dan ayahnya terpaksa diberhentikan. Keluarganya sudah tidak memiliki sumber keuangan. Namun keempat orang tua itu masih membutuhkan dukungan. Bahkan mimpi itu ada di depan mata. Dia tetap memilih keluarganya terlebih dahulu. Pada saat ini, kakek yang kejam berbicara, "Kau anak laki-laki bodoh. Setelah uang dihabiskan, kau bisa mendapatkannya lagi. Tapi ini hanya ada 5 tiket emas. Mungkin tidak akan ada lagi. Ini kesempatanmu. Kami tidak bisa membiarkanmu melewatkannya." Dengan dukungan anggota keluarga, Charlie tersenyum bahagia. Dengan cepat tibalah saatnya berkunjung. Ada kerumunan orang di luar pabrik. Kelima anak itu sudah tiba. Dengan satu klik, pintu gerbang terbuka secara perlahan. Anak-anak berjalan masuk ditemani oleh orang tua mereka. Willy Wonka keluar untuk menemui semua orang. Mereka memasuki pabrik. Saat Wonka membuka pintu pertama, terlihat negeri ajaib yang seluruhnya terbuat dari coklat. Wonka memberitahu semua orang. Jembatan adalah coklat, sungai dan air terjun adalah saus coklat, bahkan rumputnya terbuat dari coklat. Si gemuk tertegun. Coklat di tanganku menjadi tidak menarik lagi. Tidak jauh dari sana, sekelompok kurcaci sedang bekerja keras. Ternyata setelah pabrik tutup, Wonka mencari bawahan yang bisa diandalkan ke seluruh penjuru. Secara tidak sengaja, dia datang ke rumah kurcaci. Di hutan purba ini, kurcaci hanya bisa memakan beberapa serangga yang menjijikkan. Makanan favorit mereka adalah biji kakao, bahan baku coklat. Wonka memberitahu Raja Kurcaci, selama mereka bekerja untuknya, maka akan ada coklat yang tidak ada habisnya. Ketika Raja mendengar hal yang baik ini, dia langsung menyetujuinya. Setelah itu, Wonka mengajak mereka merantau bersama keluarganya, datang ke sini untuk hidup. Coklat yang dibuat oleh kurcaci tidak hanya lebih enak. Siapa sangka saat ini, si gemuk seperti kerasukan setan. Dia merangkak di tanah dan makan rumput, lalu mengulurkan tangannya, dengan rakus meminum sungai coklat. Saat Wonka ingin menghentikannya, terlanjur terjadi kecelakaan. Si gemuk berjuang mati-matian di sungai coklat. Wonka mengabaikannya. Dia benci anak serakah. Melihat si gemuk akan tenggelam, Wonka menggerakkan matanya. Sedotan raksasa jatuh dari langit, menyedot si gemuk itu. Itu juga berarti dia dieliminasi. Kurcaci memimpin wanita gemuk itu untuk menemukan putranya si gemuk. Kemudian sebuah perahu kuda laut coklat raksasa muncul di sungai, dipimpin oleh Wonka. Semua orang naik ke perahu. Dengan perintah Wonka, para kurcaci mulai mengayuh. Mereka melewati sebuah terowongan. Perahu kuda laut bergegas turun dengan cepat. Setelah atraksi yang menegangkan, mereka datang ke bengkel pengembangan produk baru. Ada berbagai macam permen aneh di sini. Misalnya, permen batu yang diciptakan khusus untuk anak miskin. Tidak akan habis dimakan dalam 100 tahun. Ada juga gulali yang menumbuhkan rambut. Rambut kurcaci yang botak bisa tumbuh lebat setelah memakannya. Dia juga dengan senang hati mengacungkan jempol pada Wonka. Yang terhebat adalah permen karet super. Dia menggabungkan berbagai sayuran dan daging, kaya akan vitamin A, B, C, D, E, F, G. Dengan satu gigitan, maka tidak perlu makan sepanjang hari. Tidak disangka, gadis pirang itu tidak menunggu Wonka selesai berbicara. Dia akan mulai mengunyah permen karet. Wonka menasihatinya untuk tidak mengunyah itu. Tapi si pirang yang sombong tidak mau mendengarkan. Bahkan berkata dirinya juara dunia mengunyah permen karet. Dia mulai mengunyah permen karet. Wonka hanya bisa menggelengkan kepala. Detik berikutnya, hidung si pirang mulai membiru. Dengan segera biru menyebar ke seluruh tubuhnya. Ibunya mulai cemas. Tapi siapa yang harus disalahkan karena tidak mendengarkan nasihat? Setelah beberapa detik, tubuh si pirang mulai membengkak sampai menjadi blueberry raksasa. Permen karet itu masih dalam tahap percobaan.
Tidak ada yang tahu efek sampingnya. Lalu gadis pirang itu didorong masuk ke bengkel pembuatan jus. Dia juga menjadi orang yang kedua yang dieliminasi. Selanjutnya mereka datang ke bengkel kacang. Para pekerja di sini bukanlah kurcaci, tapi sekelompok tupai kecil, karena hanya tupai yang bisa mengeluarkan seluruh ampasnya. Setelah pelatihan profesional jangka panjang, yang harus mereka lakukan hanyalah mengambil biji coklat dan mengetuknya, lalu menaruh di telinga dan mendengarkan. Langsung bisa membedakan antara kacang yang baik dan buruk. Melihat betapa pintarnya tupai kecil itu, gadis gigi kelinci yang keras kepala ini berbalik dan meminta ayahnya untuk membelikannya seekor. Tapi Wongka tidak mau menjual tupai-tupai itu. Tak disangka, gadis gigi kelinci ini langsung marah. Namun, tindakannya membuat tupai marah. Mereka berkerumun, mulai mengerumuni gadis gigi kelinci. Sebagai tikus yang rajin bekerja, mereka paling benci orang lain mengganggu pekerjaannya. Selain itu, ini dilakukan di depan bos. Sangat tidak bisa dimaafkan. Tupai bekerja sama untuk menekan tangan dan kaki gadis itu dengan kuat.